panelis kita hari ini. Mahkota ini tuh menyempurnakan fisik atau menyempurnakan moral kalian? Lebih jahat mana? Lebih kejam mana? Juri atau komentar netizen? Apa betul sih di backstage itu persaingan antar tim, apalagi kalau sudah masuk internasional, itu sangat berat. Bahkan kadang-kadang baju unggulan tuh harus disembunyikan karena takut terjadi sesuatu pada baju tersebut. Yang menjadikan arti dari mahkota itu adalah kita yang menggunakan itu. The skill unlock itu justru membuat kita menjadi seseorang yang baru, dan bukan seseorang yang baru sih, sebenarnya seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika kita dimahkotain, itu ada sedikit kayak, bukan beban ya, tapi kayak motivasi. Jangan sampai dimahkotain terus nothing change gitu. Terima kasih untuk Monica, Harasta, dan juga Kevin. Thank you so much. Dan langsung saja, kita ini ingin mengobarkan semangat kecantikan dari dalam dan luar melalui kalian. Satu kata yang menggambarkan diri Kevin apa? Kalau boleh digambarkan. Satu kata yang menggambarkan sosok Kevin. Oke, modest kali ya. Kalau Harasta? Kalau aku, maybe confident. Confident. Kalau Monica? Warna-warni. Warna-warni. Maknanya apa? Kenapa warna-warni? Karena menurut saya sih diri saya itu bukan cuma satu sosok aja. Saya itu punya banyak sekali warna, banyak sekali personality in a good way, dan juga punya banyak karakteristik. Menyesuaikan dengan tempatnya. Jadi warna-warni. Warna-warni. Kalau Harasta? Kalau aku tuh dimanapun aku berdiri, aku tuh selalu bisa percaya diri, dan aku merasa aku bisa kayak dimana aku berpijak di situ, kayak peribahasa, kayak dimana bumi dipijak itu langit dijunjung, kayak dimanapun aku berada, aku tuh selalu bisa memancarkan kayak confidential aku dan bisa meraih semua orang kayak you need to be yourself and you need to be confident also gitu. Aku tuh seneng banget kayak mengencourage teman-temanku juga untuk kayak ya udah nggak apa-apa, percaya diri aja, nggak ada orang yang tahu. Misal kita lagi di atas panggung terus kayak aduh tadi salah, nggak apa-apa, yang tahu cuman pelatih sama kamu doang. Jadi kayak percaya diri aja. Kalau Kevin? Modest tuh buat aku karena aku pikir setelah beberapa tahun ke belakang gitu ya, sering dengar anestesi dari teman-teman, mereka tuh selalu merasa walaupun di nasional, di internasional, si aura teteh-teteh Sundanya tuh masih berasa katanya gitu ya. Jadi halus, lembut gitunya tuh masih berasa banget. Jadi mungkin itu ya yang bisa menggambarkan karakterku sampai saat ini. Nah, kalian kan ada di panggung dunia kecantikan yang banyak orang tuh menilai bahwa standar kecantikannya tuh nggak realistis begitu. Setuju nggak sih dengan hal itu? Setuju sih sebenarnya. Kenapa Kevin setuju? Soalnya aku pernah merasakan di panel juri juga 2 tahun di Putri Indonesia, di Miss Internasional. Memang untuk mikirin cantik itu kan nggak kayak kuis matematika ya, nggak bisa salah benar gitu loh. Jadi ketika ada satu wanita yang menonjol, bukan karena dia paling cantik, bukan karena dia paling pintar, tapi semua juri tuh tiba-tiba suka aja sama dia. Jadi beda gitu rasanya tuh ketika lihat in person. Semua juri, mau itu 7 orang, 9 orang, 11 orang, sampai ke 13 orang, kalau udah ngerasa dia pemenangnya, dia kayak paling cantik sendiri, walaupun kita nggak bisa pakai kata-kata ya gitu, alasan cantiknya tuh apa gitu. Jadi walaupun mungkin fisiknya secantik apapun, tapi kalau mungkin tidak ring the bell dari hati jurinya, betul, itu juga nggak dapet ya. Mungkin sebenarnya karena sometimes tuh there is a vibes atau aura yang kayak bisa kita pancarkan ketika kayak, wih aura dia beda nih. Karena kemarin tuh aku juga jadi salah satu juri, walaupun nggak selamanya Kevin. Jadi juri di Miss Supranational, terus kayak I kinda see perempuan-perempuan yang vibes-nya tuh keluar gitu, auranya tuh keluar, dan semua orang tuh kayak, itu kan maksudnya ada 80 lebih negara, which is we don't know exactly mereka kayak gimana sehari-hari dan lain sebagainya. Tapi ketika di atas panggung, orang-orang tertentu tuh terlihat gitu auranya yang memancar, bukan karena penampilannya, karena semuanya cantik, which is setiap negara pasti memberikan perwakilan yang terbaiknya gitu. Jadi bukan hanya karena look-nya, tapi mungkin aura dari dalam mereka yang membuat para dewan juri kayak, oh maybe she's the one. Kalau Monica sendiri, dengan menyambung apa yang disampaikan Kevin dan juga Harasta tadi, dengan standar yang ditentukan oleh dunia dan sekelompok orang itu,
merasa sudah mewakili perempuan secara keseluruhan nggak sih? Kalau untuk standar kecantikan ya, itu bisa dibilang standar kecantikan beauty pageant itu nyaris menuju sempurna ya. Dan kita manusia nggak ada yang sempurna. Dan aku juga sering struggle sih untuk mempunyai mindset that it's okay kalau aku tidak bisa sempurna secara standar kecantikan. Cuman ya balik lagi seperti yang udah disebutin tadi ya, emang kalau kecantikan itu dari dalam itu ntar ada vibes-nya, ada auranya. Kak Yohana, sebelumnya saya pengen apresiasi dulu acaramu dan tim Q&A ini. Kalau misalkan hari ini proses syuting ini dikabarkan kepada pageant lovers, misalkan H-2, kebayang di depan studio udah ribuan atau mungkin ratusan orang. So, aku pengen apresiasi acara ini karena menggabungkan beberapa acara atau mungkin pageant besar di Indonesia. Dan ini kayaknya jarang-jarang ya bertemu langsung ya? Ya nggak sih? Jarang, benar. Ya, I think so, ya. Dan ini kayaknya adalah sebuah momen yang sangat langka. Thank you Kak Robi, Iya, tepuk tangan buat luar Kak biasa. Robi. Keren. Menurut wanita Indonesia hebat-hebat ini yang di depan kami, apakah selama ini ajang pageant internasional penilaiannya cukup transparent dan apakah penilaiannya bebas dari konflik kepentingan pribadi? Disclaimer dulu ya, sebenarnya tahunku kan udah 2017, jadi aku merasa cukup banyak perubahan, terutama di pageant internasional, yang berpengaruh ke pageant nasional juga sebetulnya. Nah, karena aku sendiri tadi pernah merasakan di kursi juri seperti apa, jadi memang tidak pernah merasakan sih sebetulnya ada kecurangan-kecurangan tertentu ya. Tapi aku paham bahwa memang kadang ada beberapa dukungan-dukungan yang tidak directly to the ya kelicikan ya, kecurangan gitu enggak sih sebetulnya. Kayak contohnya di tahunku Miss International saat aku kompetisi, di tahun itu ada Ibu Dewi Soekarno jadi juri. Jadi secara nggak langsung sepertinya dia bisa menginfluence juri lain untuk lebih notice sama Indonesia. Menurutku sih seperti itu ya. Jadi bukan kecurangan-kecurangan yang ke arah negatif, tapi lebih kayak ke bagaimana juri itu bisa memberikan bertukar pikiran satu sama lain sih. Karena aku pernah merasakan jadi oh ya emang kayaknya nggak ada deh kecurangan-kecurangan tuh, karena bener tadi ya ketika kita udah lihat finalis semua dijejerin, oh ya juri itu udah tahu aja kayak oh she's the one, she's the winner gitu, udah tampak jelas sebenarnya. Tapi coba seperti apa? Sebenarnya aku nggak punya banyak pengalaman di penjurian kayak Teh Kevin, tapi sebagai yang baru menang ya hitungannya di tahun lalu, sebenarnya aku terima kasih. Maksudnya fresh from the oven gitu. Jadi di tahun lalu aku sempat merasakan a lot of bash dari netizen terutama karena apa ya, mungkin waktu itu tuh dewan jurinya benar ada salah satu dari Jawa Barat, which is Pak Ridwan Kamil. Dan pada saat Putri Indonesia, ini di nasional dulu ya, waktu di nasional tuh tahun sebelumku yang menang juga Jawa Barat. And there is no apa ya, nggak ada sejarahnya di national pageant ini akan ada namanya back to back dari provinsi yang sama. Dan ketika Jawa Barat menang lagi di tahunku, waktu itu aku menang lagi, everyone thinks, oh maybe it's because ada Bapak Ridwan Kamil, ada si ini, ada itu di Dewan Juri. So they think itu merupakan kecurangan. Padahal the truth is, I don't really know gitu, kayak aku pun gak mengenal secara pribadi dengan Bapak Ridwan Kamil pada saat itu. Dan aku juga nggak mengenal seluruh dewan juri in personal. So, ya menurut aku mungkin sebagai orang yang ada di atas panggung pada saat itu, ya aku cuman melakukan dari A sampai Z sepenuh hati. Terus kayak aku sudah banyak melakukan kayak belajar dan karantina dari sebelumnya. Jadi cuman doing my best in that day aja. So I don't know about the transparency or no, tapi aku nggak pernah merasakan hal tersebut. Even ketika aku jadi juri di ajang internasional, cause I'm the winner, jadi aku juga jadi dewan juri, aku nggak ada sama sekali kayak dengar obrolan dari dewan-dewan juri lainnya kayak, kayaknya kita harus menangin ini deh, kayak soalnya dia keluarga siapa atau apa, ABCD, impersonally gitu. Jadi mereka lebih ke kayak, wow, her vibes, her aura in the stage, she's on point from head to toe, and then bagaimana cara dia menjawab Q&A itu benar-benar on point juga, lugas, jelas. Jadi kayak kita emang udah
punya insting masing-masing gitu kayak oh maybe she's the one gitu sih, lebih ke transparansi, lebih ke situ sih, nggak pernah merasakan juga gitu. Kak Monica? Kalau saya kebetulan tidak menang yang di internasional ya kayak kata Tata sama Kak Kevin, jadi nggak ada, mungkin nggak bisa terlalu memberikan input kalau misalnya di ajang internasional aku tuh seperti apa. But what I can say kalau Miss Indonesia di national competition aku itu we're very transparent. Jadi untuk penjurian itu ada poin-poinnya. Jadi setiap fast track itu ada nilainya dan winner itu ditentukan berdasarkan poin-poin tersebut. So pretty transparent. Oke, nah sekarang kita karena tadi ada istilah Jawa Barat, kita langsung ke Kang Ronald aja nih. Harasta dari Miss Supranational. Iya. Ya, kalau Teh Kevin dari mana? Miss International. Miss International. Kalau Miss World. Miss Monica. World. Wah, kan banyak tuh ya. Saya jadi penasaran begini. Begitu banyak lomba Miss gitu kan. Artinya kan ada nilai sesuatu yang besar di sana. Ya. Pertanyaannya adalah sebetulnya siapa yang paling diuntungkan dengan adanya lomba Miss-Missan ini, Miss Beauty Pageant ini? Pesertanya kah? Penyelenggaranya kah? Sponsor kah? Atau industri hiburannya? Bisa dibilang simbiosis mutualisme antara pemenang dan penyelenggara. Karena kalau pemenangnya itu berasal dari negara yang bukan favorit di bidang pageant, biasanya organisasinya juga agak bisa dibilang mohon maaf anyep ya gitu, ya redup. Tapi kalau misalnya yang menangnya itu dari negara-negara favorit pageant, biasanya organisasinya itu naik banget sih. Kayak waktu di Indonesia, pemenang pertama dari Indonesia di ajang internasional itu ajangnya langsung naik banget, hits banget di Indonesia. Gitu. Jadi pesertanya dapat keuntungan, penyelenggaranya juga dapat. Pemenangnya sih. Pemenang itu artinya dalam artian personalnya atau personalnya. Ya, karena dia dapat platform yang bisa membesarkan nama dia. 1 tahun tuh ibaratnya dikasih kegiatan yang bisa buat portofolio dia lah ibaratnya ya. Itu baik untuk dia menaikkan value dia segala macam. Nah, cuma sayangnya kalau tadi datang pemenangnya bukan dari negara yang favorit di dunia pageant, kayak kalau sepak bola kan ada negara-negara yang menonjol tuh, pageant juga ada negara-negara yang menonjol. Kalau muncul dari negara yang tidak menonjol, biasanya supportnya tuh nggak maksimal dari masyarakatnya. Indonesia termasuk yang menonjol atau tidak? Menonjol. Yang menonjol. Anda akan memilih menjadi menteri apa dan mengapa? Terima kasih atas pertanyaannya Kak Robi. 60 detik dari sekarang. Yang saya janjikan adalah Download Metro TV Extend sekarang.